teman-teman setia Bisa Podcast. Berjumpa lagi dengan saya Kak San. Gimana nih kabar teman-teman? Kak San doakan supaya selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Aduh, tidak terasa ya, sudah menjelang akhir tahun nih teman-teman. Pasti di antara kalian banyak yang sudah merencanakan untuk liburan dan menutup akhir tahun ini dengan manis pastinya. Tentunya dalam menjelang pergantian tahun, sudah banyak momen dan situasi kondisi yang sudah dilalui para teman-teman setia Bisa Podcast. Ada yang masih berjuang mencapai target, ada yang masih stagnan, dan ada juga yang sudah mencapai target di tahun ini. Ngomongin tentang momen selama 1 tahun nih, Kak San ingin membahas kilas balik yang memang saat itu bisa dikatakan bercampur suka dan duka. Tapi sebelum itu tentunya Kak San tidak pernah sendiri ya teman-teman. Kalian pasti sudah tahu siapa sih yang selalu ada di samping Kak San kalau bukan Mas Keker nih. Halo Mas Keker. Halo Kak San. Oh iya, gimana kabarnya? Harus selalu baik-baik saja. Harus selalu baik-baik saja. Ya, itu sudah keharusan bagi saya untuk tetap selalu baik-baik saja. Kalau Kak San tidak perlu saya tanya juga sepertinya memang baik-baik saja kan? Iya Mas Keker. Kalau misalnya Mas Keker tidak baik-baik saja, ini saya yang bingung nih. Siapa yang akan jadi teman bincang saya? Ya, memang itulah Kak San. Seperti yang saya katakan tadi, saya memang harus selalu baik-baik saja. Apapun kondisinya, mau capek, mungkin mau kesel atau seperti apa, tetap harus selalu baik-baik saja. Ngomong-ngomong tentang Bisa Podcast kali ini, bisa dibilang ya Kak San ya, menjelang akhir tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Sebab kenapa? Bisa Podcast pada tahun ini sepertinya lebih berwarna ya. Karena Mas Keker, dari segi host saja sudah ada Mas Brodwiki yang turun gunung turut membantu kita juga. Iya. Ada Kak Zeren gitu kan, yang dimana biasanya teman-teman setia Bisa Podcast ini cuma ngedengar suara Kak San, Mas Keker, Mas Keker, Kak San. Di mana ada Kak San, selalu ada Mas Keker. di mana Mas Keker selalu ada Kak San. Jadi gitu aja ya Mas Keker ya. Benar sekali Kak San. Ditambah juga kan sudah ada beberapa narasumber yang turut serta juga membantu betul. memberikan pengalaman dan juga motivasi yang baik di Iya. beberapa podcast terakhir ini ya. Iya Mas Keker. Ada Pak Leman, ada Pak Selamat, ada Pak Aduh. Aldo, dan juga terakhir ada Pak Kadar. Kadar. Dan Iya. pastinya ya Kak San ya, akan ada narasumber-narasumber lainnya yang juga siap akan hadir di Bisa Podcast ke depannya seperti itu. Betul Mas Keker, dan pastinya ada segmen-segmen baru nantinya Mas Keker. Benar sekali. Jadi kan yang seperti ini yang dibutuhkan oleh teman-teman setia Bisa Podcast. Kalau bisa memang ada narasumber. Tapi selama ini kan saya dengan Kak San ini lebih kepada bisa opini ya tepatnya ya. betul. Jadi memberikan opini atau pendapat tentang sebuah kejadian yang telah terjadi Iya. di tengah masyarakat kita. Seperti Iya, itu. betul Mas Keker. Kalau akhir tahun lalu di Bisa Podcast juga membahas dalam salah satu perbincangan kita, yaitu maraknya pinjaman online. Kira-kira Mas Keker masih ingat nggak nih pembahasannya? Kalau masalah itu saya setengah ingat dan juga bisa dikatakan setengah lupa nih Kak. Ini saya curiga kalau setengah ingat setengah lupa ini mungkin bayarannya yang kurang ya Mas Keker. Bisa juga seperti itu. Tetapi begini Kak, bukan dalam hal bayaran ya. Iya. Mungkin karena banyaknya hal-hal yang sudah kita bahas Betul. di Bisa Podcast ini ya, dari awal berdirinya Bisa Podcast hingga kini. Jadi terkadang apa yang sudah saya sampaikan itu jika dipertanyakan lagi mungkin saya tidak ingat. Iya. Padahal yang memberikan pemahaman Mas Keker sendiri, tapi bisa lupa juga ternyata ya. Ya itulah Kak, saya juga bisa ada namanya errornya ya. Bukan hanya Hanyalah komputer. manusia biasa ya Mas Keker ya. Betul sekali Kak. Tapi Mas, kali ini tim Bisa Podcast sudah menyiapkan pembahasan yang dinilai selama tahun ini cocok untuk kilas balik. Penasaran nggak Mas Keker? Kira-kira apa ya itu Kak? Tapi semoga nih ya, semoga itu tidak terlalu sulit untuk saya tanggapi nantinya. Tidak terlalu membuat Mas Keker cenut-cenut ya? Oh iya, itu harapan saya memang. Pembahasan kita kali ini tentang eksistensi TikTok Shop yang beberapa waktu lalu memang viral dibahas dalam media manapun. Sebelumnya, TikTok Shop mendapati penolakan dari beberapa rekan pedagang yang santer terpublikasi adalah rekan pedagang dari Tanah Abang, yang merasa dirugikan dengan kehadiran TikTok Shop yang disinyalir mempengaruhi pendapatan mereka. Bahkan pasca resmi ditutupnya layanan TikTok Shop pada 4 Oktober 2023 lalu pun,
belum memberi angin segar bagi para pedagang yang akhirnya pun turut meminta kepada pihak pemerintah untuk menutup semua marketplace yang juga sudah besar di Indonesia. Dalam perbincangan kita kali ini akan kembali dengan segmen Bisa Opini yang memberikan tanggapan terkait fenomena seperti ini. Dari sudut pandang Mas Keker, apakah permintaan tersebut memang pantas untuk mendapat respon dari pemerintah sehingga nantinya pemerintah akan menerbitkan aturan baru sebagai bentuk apresiasi suara para rekan pedagang ini? Baik Kak, jika kita melihat fenomena yang barusan dijabarkan Kak San, tentunya di sini memang harus ada sebuah edukasi menurut saya. Edukasi untuk para pedagang. Sebab memang tidak bisa dipungkiri ya Kak, sebagian para pedagang pun itu juga ada yang turut meramaikan TikTok Shop menurut saya. Karena begini ya, TikTok Shop itu kan social commerce jika saya tidak salah dalam statusnya di bidang transaksi online ya Kak. Iya betul Mas Keker. Seperti begini Kak, saya punya pengalaman ya, tapi pengalaman teman saya. Dia itu pernah ingin membeli sesuatu di marketplace, yaitu sebut saja toko Pak Edi atau Tokopedia. Oke. Ya jadi di mana saat itu teman saya kan mau membeli Phantom Power dan Soundcard. Kebetulan toko partner di marketplace tersebut juga masih satu kota yang sama. Jadi isenglah teman saya mencoba chat kepada penjualnya, kan ada fitur chat ya Kak ya. Iya Mas Keker. Kemudian menanyakan kira-kira bisa nggak kalau saya beli di toko langsung karena saya butuh cepat. Jadi tidak melalui jasa marketplace itu Kak. Jadi transaksinya tidak melalui marketplace ya. Iya. Seperti itu. Akhirnya pihak partner itu pun menjawab, membalas, mengiyakan lah lebih tepatnya. Dan tak lama kemudian dikasih alamatnya di Sherlock lah seperti itu. Tanpa pikir lama teman saya langsung ke sana, langsung ke toko itu gitu. Iya. Nah ternyata sesampainya di sana teman saya pun heran. Oh tokonya ternyata ada di salah satu mall kota ini juga. Di kota yang sama maksudnya ya. Iya. Oh toko fisiknya ternyata ada. Berarti kan di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebetulnya ada juga rekan-rekan pedagang yang juga bergabung di marketplace atau e-commerce. Marketplace ini kan manifestasi dari e-commerce tadi ya. E-commerce itu bisa dikatakan sistemnya seperti itu ya. Sementara kan TikTok social commerce. Oke, itu yang jadi bahan permasalahan saat ini Iya, ya. Mas Keker. Tetapi yang harus kita garis bawahi ya Kak San, tidak semua juga pedagang kalau sudah tergabung di marketplace ya kan maupun e-commerce itu juga tidak semuanya mau serta-merta diajak untuk bertransaksi secara offline. Karena mereka juga takut terkena sanksi. Iya. Mereka kan sudah tergabung nih dalam marketplace ya, kalau bisa memang melalui marketplace itu seperti itu. Oh, oke. Dimana dengan cara pembayaran melalui mitra yang bekerja sama dengan mereka, melalui transfer bank, dan juga nanti kan jasa pengirimannya juga oleh pihak-pihak yang sudah bekerja sama dengan mereka. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya Kak ya. Iya. Memang itu gambaran bahwa pedagang yang sudah punya toko offline pun bisa berpartisipasi menjajakan produk dagangannya di marketplace. Tapi memang realitanya masih banyak teman-teman pedagang maupun UMKM yang belum terjun ke sana. Atau memang sebetulnya mungkin juga enggan untuk bergabung dalam kemajuan era digital ini menurut saya. Kembali ke pertanyaan Kak San tadi ya. Tentunya di sini setiap permintaan atau suara yang keluar dari rakyat harus selalu diukur dari potensi keadilan. Nah, di sini mengacu pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus apakah kebijakan atau aturan yang diberlakukan nanti itu memang adil. Jika ada pihak yang dirugikan, ya tentu harus ada pengkajian lebih lanjut menurut saya. Kurang lebih seperti itu Kak. Karena adil itu susah ya Mas Keker? Benar sekali, menetapkan suatu yang adil itu tidak mudah, tidak semudah membalik telapak tangan. Apalagi dalam hal seperti ini ya, berkembangnya era digital di bidang transaksi jual beli ya. Tentu kan ada pihak yang merasa dirugikan tadi seperti rekan-rekan Tanah Abang ya. Betul. Rekan-rekan pedagang Tanah Abang maksud saya. Kalau Tanah Abang saja nanti masyarakatnya itu. Tapi kalau rekan pedagang Tanah Abang lebih spesifik ya menurut saya. Dan juga memang ada rekan pedagang yang lain yang sudah ikut meramaikan perkembangan era digital itu tadi. Dan itu tidak salah, karena kan mereka mencoba peruntungan di situ. Iya Mas. Tapi bagi sebagian yang belum bisa mengikuti, nah ini harusnya diberikan edukasi. Seperti itu. Oke. Baik Mas Keker, sementara itu, pasca layanan sosial commerce TikTok yaitu TikTok Shop resmi ditutup pada Rabu 4 Oktober 2023 lalu, para pembeli yang biasa bertransaksi di fitur tersebut sudah tidak bisa lagi melihat berbagai menu untuk membeli berbagai barang yang mereka butuhkan. Akhirnya berbalik nih Mas, para pelaku usaha di TikTok Shop tersebut bisa dikatakan guna gulana atau bahasa zaman now-nya tuh galau.
Tidak sedikit yang mengkritik kebijakan pemerintah atas dampak ditutupnya fitur TikTok Shop tersebut yang sampai membuat karyawan mereka juga harus diistirahatkan. Karena sebagian dari mereka mengaku sebagai UMKM juga. Ada yang sampai mengatakan, katanya mau bikin Indonesia berkurang angka penganggurannya. Tapi jika TikTok Shop ditutup, bagaimana bisa melanjutkan usaha karena itu mata pencariannya melalui fitur tersebut. Bahkan para pedagang juga sempat terlihat melakukan siaran langsung untuk terakhir kalinya. Tidak sedikit juga para pedagang yang menangis dengan keputusan ini. Menyikapi hal seperti ini, apakah memang tepat Mas untuk diberlakukan dalam bidang transaksi jual beli online dengan status TikTok Shop itu adalah social commerce? Hal seperti ini memang umum menurut saya Kak San. Karena sebelumnya ketika memang ada sesuatu yang ramai, pasti akan ada pihak yang bergejolak karena pengaruh psikis sosialnya. Kalau kita tarik ke belakang, dulu di mana masih era pedagang konvensional masih selalu dicari oleh konsumen sebagai pembeli, di situ pasti kan Kak San menemui ada budaya tawar-menawar harga, terus memberikan potongan harga jika mengambil jumlah tertentu, dan juga akhirnya dari pertemuan jual beli tersebut menjadi langganan, terjalinlah silaturahmi seperti itu. Pernah nggak melihat hal seperti itu? Sering Mas Keker. Sering kan? Iya. Nah, setelah munculnya e-commerce atau marketplace sebagai bentuk berkembangnya suatu sistem perdagangan, tentu kebiasaan baru pun kan muncul, Kak. Iya. Di mana orang itu bisa tetap di rumah, atau misal nih dia sedang liburan dan segala macam lah, tapi tetap bisa bertransaksi jual beli secara online tanpa harus menuju ke toko atau pihak tersebut. Nah, itu menurut Kak San sering terjadi kan sudah di masyarakat kita. Iya. Tentunya kan ini suatu keunggulan yang tidak ingin dilewatkan oleh setiap orang. Ditambah semuanya bisa dikontrol dalam satu genggaman, yaitu smartphone, sebagai alat penghubung yang mendukung kegiatan transaksi tersebut. Betul ya? Betul Mas Keker. Apalagi ketika kita berkaca dari pandemi kemarin ya, Kak San juga pasti tahu ya, dan teman-teman setia bisa podcast saya rasa juga tahu karena mengalami. Karena mengalami di Indonesia, betul. Pemerintah menerapkan aturan yang mewajibkan bahwa semua orang wajib di rumah saja. Bagi para pedagang tentunya jika ingin beraktivitas kan tidak bisa pada masa itu. Betul Mas Keker. Bagaimana mereka bisa berdagang? Ya. Mereka buka toko kan tidak bisa. Tidak bisa. Nah, tetapi kalau rekan pedagang yang sudah bekerja sama dengan marketplace tadi, nah tentunya kan bisa tetap beraktivitas. Iya. Begitu juga nih sebagai masyarakat yang tergolong sebagai konsumen maupun pembeli ya. Tentunya kan juga tidak bisa keluar rumah pada masa itu. Betul. Tetapi bisa tetap membeli barang yang mereka butuhkan. Akhirnya semakin tergeruslah kebiasaan bertatap muka, saling tawar-menawar harga dalam kegiatan perdagangan. Nah, ketika pandemi pun telah berakhir, nah di sini ya, pedagang konvensional menurut analisa saya juga kesulitan untuk bersaing kembali karena kebiasaan masyarakat yang sebetulnya memang sudah bergeser ya sebelum pandemi tadi, dari yang harus datang ke toko, kini ramai-ramai beralih ke toko online. Nah, itu Mas Keker. Tetapi harus digarisbawahi Kak, memang sebelum pandemi terjadi pun, perkembangan transaksi belanja online ini sudah muncul dan begitu diminati oleh berbagai kalangan ya pastinya Kak. Kemudian faktor lainnya adalah karena harga yang ditawarkan di toko online berbeda pastinya dari toko offline. Iya, itu pasti. Nah, itulah mengapa banyak pembeli yang tergoda untuk terus berbelanja secara online. Belum lagi ada diskonnya, ada potongan ongkir dan segala macam seperti itu ya. Memang agak sulit merubah mindset setiap orang akan sebuah kemajuan dalam bidang yang umum sebelumnya. Sehingga akhirnya kan timbul polemik di kalangan seperti itu. Ya seperti saat ini kan timbul polemik hal seperti itu. Ada yang merasa kalau bisa ditutup saja seperti yang Kak San tadi sampaikan ya. Tapi ada juga pedagang yang tetap meramaikan seperti marketplace. Bahkan TikTok Shop kemarin kan juga ada memang rekan pedagang yang berdagang di situ. Dan UMKM juga Mas Keker. Nah seperti itu kan contohnya. Jadi jika kita lebih mengkerucutkan lagi nih Kak ke fitur TikTok Shop, maka itu memang bagian dari kemudahan dalam berbelanja online yang sudah saya jabarkan tadi. Jadi bedanya gini, kalau TikTok Shop itu nonton konten dulu, belanja kemudian. Seperti paylater. Sistemnya kan beli sekarang, bayar kemudian atau buy now, pay later. Nah, seperti itu. Nah, kalau TikTok Shop, look at content, shopping later. Seperti itu Kak, kurang lebih penjabaran saya. Mas Keker, kalau udah keluar istilah-istilah Inggrisnya ini udah ngeri. Ya tidak, saya cuma mengikuti aja perkembangan. Tapi bukan Gen Z ya. Luas sekali ya pandangan Mas Keker. Paling seneng nih kalau Mas Keker jawabnya tuh panjang. Soalnya saya bisa sambil ngemil Mas.
Baik, bisa kita simpulkan memang sebenarnya tidak ada yang salah dari memudahkan kegiatan perdagangan sehingga bagi sebagian orang tetap bisa pada aktivitasnya tanpa harus membagi waktu mereka pergi ke toko konvensional tadi untuk mencari barang kebutuhan mereka. Tetapi Mas, sebetulnya TikTok Shop itu dianggap memang merugikan rekan pedagang offline atau konvensional karena dari segi harga mereka bisa lebih bersaing sehingga mengurangi pendapatan pelaku usaha yang sudah mengeluarkan biaya operasional seperti diantaranya sewa tempat, lalu gaji karyawan, belum lagi ditambah modal pengadaan barang. Sementara di TikTok Shop sendiri kebanyakan menjual produk yang sama dengan rekan pedagang dan UMKM tapi dengan harga yang lebih murah. Sehingga saat proses penutupan fitur tersebut merupakan imbas dari ditandatanganinya Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 31 tahun 2023 yang mengatur terkait e-commerce serta social commerce. Salah satunya adalah pengaturan terkait model bisnis social commerce yang hanya boleh mempromosikan produk layaknya iklan televisi dan bukan untuk transaksi. Kemudian hal ini sudah jelas merugikan sesuai yang disuarakan para pelaku usaha atau bagaimana Mas? Cukup panjang pertanyaan Kak San ya, Iya, tapi poinnya saya dapat. Semoga tepat sasaran ya. Oke. Jika mengacu pada Permendak tadi ya itu memang sudah valid menurut saya. Cuma tadi ya butuh pengkajian dan pengawasan lebih lanjut dalam kebijakan baru nantinya. Agar nanti kan semua sistem itu tertata, problem solvingnya juga sudah tertata. Oh, oke. Kalau poin yang saya tangkap dari apa yang Kak San jabarkan tadi, saya teringat waktu saat menjadi mahasiswa. Ada satu mata kuliah yaitu pengantar ilmu ekonomi. Saya ingat sedikit dalam sistem perekonomian itu ada aturan. Aturannya itu kan seperti ini, rantai perdagangan. Ya, jadi rantai perdagangan itu dari pedagang grosir, pengecer, baru ke pembeli. Tetapi kalau kita melihat sistemnya TikTok Shop ini, itu berarti bisa dari pedagang grosir langsung ke pembeli. Jika harganya lebih murah, terindikasi mungkin kan pajak pertambahan nilai pun tidak dikenakan. Nah, itu Mas. Nah, yaitu. Nah, jadi disitulah sistemnya yang tidak mengenakan PPN tadi ya, bisa memicu gejolak terjadi di kalangan para pelaku usaha dagang itu, yang merasa semisal mereka menjual produk A harganya 10.000, tetapi di TikTok Shop produk yang sama yaitu produk A juga dijual dengan harga 5.000. Ini misalkan ya Kasan ya. Jelaskan orang lebih memilih yang lebih murah, kualitas sama, karena barangnya memang sama kan, bukan beda merek. Ditambah kemudahan semisal bebas ongkir ya, cepat sampai tujuan dan barang sesuai dengan apa yang dipesan, yaitu kemudahan yang gak mungkin dilewatkan oleh sebagian orang tadi. Tentunya itu kan hal yang sangat menggoda masyarakat. Betul, tidak mungkin ditolak ya Mas Keket. Tidak mungkin ditolak. Kebanyakan akhirnya masyarakat pun interest ke sana. Lalu jika kebijakannya TikTok tidak dapat menjual produk dagangan lagi, hanya sebatas mempromosikan produk saja, itu bagaimana Mas? Ya kembali lagi Kak. Nah ini mohon maaf ya kalau saya katakan kembali lagi. Jika memang status TikTok itu sebagai media sosial layaknya YouTube, ya memang hanya sebagai wadah promosi saja menurut saya. Dan bukan cuma menurut saya, tetapi memang fakta di lapangan yang berurusan dengan algoritma itu tadi, kan dia sistemnya algoritma juga. Tentunya hal ini juga sudah ada sistem yang bisa menjual produk sendiri tetapi dengan persyaratan tertentu ya. Kalau di YouTube seperti itu memang. Di YouTube itu juga sudah ada sistem untuk menjual produk sendiri, tetapi persyaratan tertentu juga harus diikuti Kak. Sedangkan TikTok sistemnya belum seperti itu, jadi dianggap merugikan pelaku usaha yang lain. Akhirnya kan seperti itu timbul mindset dugaan bahwa kalau YouTube semisalnya nanti dia mau menjual produk sendiri gitu, ketika live misalnya disertakan kan video ini disertai promo berbayar. Mungkin Kak San pernah menjumpai video seperti itu. Nah kalau TikTok kan tidak. Jadi mereka seolah-olah membuat sistem sendiri yang sebelumnya itu mungkin belum melalui riset yang tepat sehingga akhirnya coba diterapkan aja di masyarakat. Akhirnya ketika ada masyarakat yang paham, ya maksudnya nih dalam yang paham ya, yang paham itu bukan sekedar menolak, tapi paham sepertinya TikTok belum ke arah sana, tapi sudah dibawa ke sana. Nah belum lagi jika ada barang import yang juga diperdagangkan di sosial commerce seperti TikTok ya misalnya ya. Nah ini kan akan berpengaruh pada surplus ekspor produk dalam negeri. Pasti itu akan bermasalah. Luar biasa nih Mas Keker kali ini ya, pemaparannya begitu panjang ya. Sudah capek belum Mas? Capek atau belum?
Lebih baik mungkin bilang capek aja ya, biar nggak ditanya lagi. Tapi Mas Keker, polemik tentang TikTok Shop tadi sekarang sudah menemukan titik terang nih, sebab tanggal 12 Desember 2023 kemarin yang bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas, TikTok Shop resmi bergabung dengan Tokopedia, tetapi sistemnya sudah berbeda. Jadi untuk commerce-nya akan dikelola oleh Tokopedia. Kedepannya TikTok, Tokopedia, dan juga grup Goto diklaim akan memberikan manfaat lebih luas bagi para pelaku UMKM di Indonesia dengan memanfaatkan platform e-commerce dan mendorong penciptaan jutaan lapangan kerja baru dalam 5 tahun mendatang. Melalui penggabungan kedua bisnis, lebih dari 90% merchant merupakan pelaku UMKM. Para pelaku UMKM tersebut akan mendapatkan dukungan melalui berbagai program dari TikTok, Tokopedia, dan juga grup Goto. Menurut Mas Keker nih, apa harapan untuk TikTok dan Tokopedia yang sudah bekerja sama ini? Ya, harapannya menurut saya yang penting itu sistemnya jelas ya, bisa mengangkat dan memberikan edukasi kepada para pedagang UMKM baik yang sudah tergabung maupun belum tergabung di dalamnya, sehingga nanti sama-sama bisa merasakan manfaat dari era perkembangan digital saat ini, Kak. Jadi simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Nah, di situ kan banyak rekan-rekan pedagang mengatakan kalau bisa harga di marketplace, e-commerce, dan social commerce sebelumnya ya. Itu kalau bisa harganya samakan dengan harga di konvensional. Nah, tentu kan yaitu seperti saya jabarkan tadi. Betul. Harga di online shop, maksudnya di toko online. Itu terkadang lebih murah. Belum lagi ditambah ada diskon. Belum lagi ada bebas ongkir, ya kan? Sementara kalau pedagang konvensional yang tadi membutuhkan modal untuk operasional kan tidak bisa. Betul, Mas. Banyak memberikan yaitu promosi, diskon dan segala macam ya. Nah, ini ya semoga lah dengan bergabungnya TikTok, Tokopedia, dan juga grup Goto tadi bisa membawa angin segar untuk rekan-rekan pedagang UMKM lainnya. Dan semoga nanti sistemnya tidak sama seperti TikTok Shop sebelumnya ya. Kalau bisa memang benar-benar ini Tokopedia mengelola dengan baik. Jadi tidak bisa diakses dari fitur TikTok Shop yang ada di aplikasi TikTok ya, Kak ya. Iya, Mas Keker. Tidak terasa ya, cukup panjang nih perbincangan di segmen Bisa Opini kali ini. Semoga apa yang jadi perbincangan saya dan juga Mas Keker membawa manfaat bagi teman-teman setia Bisa Podcast. Terima kasih Mas Keker sudah selalu hadir. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sama-sama Kak San. Kak San juga harus jaga kesehatan ya. Iya Mas Keker. Baik, saya Kak San mewakili seluruh tim Bisa Podcast mengucapkan terima kasih kepada teman-teman setia Bisa Podcast yang sudah mendengar podcast ini dari awal hingga akhir. Tetap jaga kesehatan. Kami mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di Bisa Podcast selanjutnya. Bye-bye.